Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di video ini saya ingin membahas tentang tim nasional U19 Indonesia yang saat ini sedang menjalani TC atau pemusatan latihan di Jakarta. Kita tahu bahwa ada 38 pemain yang kali ini dipanggil untuk mengikuti TC tersebut, ya kan? Dan kita tahu bahwa ada beberapa pemain yang sebelumnya tersingkirkan dari TC di Kroasia kembali dipanggil dan juga ada beberapa pemain baru. Ada pemain seperti Randy Juliansyah kembali masuk, ada pemain seperti Fajar Fatur Rahman kembali juga masuk. Jadi ini memberikan peluang lagi bagi para pemain yang sebelumnya tidak mengikuti TC di Kroasia untuk kembali berebut tempat agar nantinya mereka bisa mengikuti TC di luar negeri lagi. Nah, itu dia teman-teman rencana dari PSSI bahwa tim nasional U19 Indonesia akan kembali melakukan pemusatan latihan di luar negeri dan juga melakukan beberapa uji coba. Ya, tapi sebelum saya membahas lebih lanjut tentang persiapan dan juga rencana dari Timnas Indonesia U19, maka saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin mendapatkan informasi tentang tim-tim yang akan bertanding di pertandingan-pertandingan sepak bola atau juga di cabang olahraga lainnya. Teman-teman bisa mengunjungi website golu.co. Website golu.co ini selain memberikan fitur live score secara real time, mereka juga memberikan informasi tentang statistik pertandingan, tentang profil tim, tentang juga prediksi dari pertandingan sepak bola dan cabang olahraga lainnya yang teman-teman bisa mengunjungi situs tersebut dengan klik di link yang telah saya siapkan di deskripsi box di bawah video ini. Jadi silakan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang website golu.co, bisa klik di link yang telah saya siapkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Oke, sekarang kita berbicara atau juga kita coba menganalisa persiapan untuk mengirim tim nasional Indonesia U19 ke luar negeri lagi. Ada beberapa tujuan yang bisa dipilih oleh Timnas Indonesia U19 tentu yang akan dipilih oleh federasi yakni PSSI. Sebelumnya ada kabar bisa saja ke Belanda, bisa saja ke Australia, bisa saja ke Korea Selatan, bisa saja ke Spanyol. Ya, mungkin juga ada negara-negara lainnya yang menjadi kandidat. Tapi akhir-akhir ini terlihat sepertinya nih tinggal dua pilihan sepertinya Korea Selatan atau Spanyol. Nah, plus minusnya ada nih. Yang kabarnya ada media di Korea yang membocorkan bahwa kepastian dari tim nasional Indonesia U19 ini melakukan TC atau pemusatan latihan ini di Korea Selatan, di kota Daegu jika saya tidak salah. Dan mereka juga sudah berencana untuk melakukan beberapa uji coba dengan klub lokal atau juga dengan beberapa tim dari universitas. Jadi di sana saya kira adalah sebuah berita yang menarik bagi kita semua bahwa sebenarnya media di luar sudah mendapatkan informasi tersebut, walaupun informasi tersebut di sini di counter dengan federasi, di mana federasi mengatakan bahwa belum ada pilihan, belum ada keputusan kemana atau di mana nanti pemusatan latihannya, tapi ada juga pilihan untuk ke Spanyol, karena ternyata jika ke Spanyol maka tidak akan ada karantina yang diwajibkan pada saat para pemain tim nasional Indonesia U19 mendarat, tidak seperti di Korea Selatan di mana para pemain perlu dikarantina terlebih dahulu selama 14 hari. Tapi lagi-lagi akan dilihat bagaimana perkembangan dari pandemi saat ini. Apakah di Spanyol ini juga safe sehingga para pemain tim nasional U19 bisa menuju ke sana, atau justru akhirnya dipilih Korea Selatan. Tapi juga plus minusnya perlu juga dilihat dari cuaca. Kalau memang kabar yang saya ikutin bahwa cuaca di Korea Selatan juga akan ekstrim menuju akhir tahun, karena rencananya kan di awal Desember ini sudah berangkat hingga Januari pertengahan atau akhir. Tentu kita belum tahu nanti tepatnya atau kepastiannya seperti apa, atau mungkin juga berangkatnya awal tahun depan. Nah, jadi segala bentuk persiapan ini saya kira dilakukan secara serius, profesional dan juga proporsional. Artinya sesuai dengan target yang memang telah ditetapkan. Kan kita tahu bahwa salah satu targetnya adalah untuk lolos ke semifinal Piala Asia U19. Nah, saya kira targetnya tentu adalah target maksimal. Saya kira semifinal juga jika merupakan target, bukan juga sebuah target yang tidak realistis. Saya kira itu adalah target yang realistis juga, melihat bagaimana persiapan yang telah dilakukan selama ini. Dan persiapan sebelumnya juga kan kita tahu adalah pemusatan latihan di Kroasia dan lawan
yang dihadapi di Kroasia juga bukan lawan-lawan yang ringan. Ada tim nasional dari Asia, ada tim nasional dari Eropa, ada klub-klub dari Eropa yang juga merupakan klub-klub yang kuat ya di sana. Jadi saya kira paling tidak secara pertandingan yang kompetitif ya, saya kira para pemain timnas U19 ini juga sudah bisa merasakan ya kan bagaimana sulitnya untuk bertanding, bagaimana beratnya untuk bertanding lawan tim nasional atau juga klub-klub asal Eropa, belum lagi tim nasional asal Asia yang adalah Qatar dan juga Arab Saudi yang juga mengandalkan teknik tinggi, mengandalkan kecepatan. Tapi ini tahap kedua ya kan, pemusatan latihan di luar negeri. Saya kira yang menjadi pilihan bukan hanya negara, tentunya adalah calon lawan. Ya kan, bagaimana calon lawan ini adalah tim-tim yang juga kuat atau tim-tim yang memiliki level yang jauh lebih tinggi daripada tim nasional U19 kita, level kualitas. Nah, itu yang saya kira akan coba dicari oleh federasi. Jadi meskipun nanti ke Korea Selatan ya tentu dari fasilitas latihan kan lebih baik daripada kita, saya kira begitu, karena Korea Selatan kan adalah tim nasional yang sudah biasa ya atau sudah langganan lolos ke Piala Dunia, dan mereka juga pernah menjadi host atau menjadi tuan rumah dari Piala Dunia saat tahun 2002. Terus kemudian bagaimana jika ke Spanyol? Ke Spanyol saya kira bisa lebih baik lagi dari calon lawan. Ya kan, calon lawannya ini bisa lagi tim-tim nasional atau juga klub-klub asal Eropa yang tentu levelnya tetap adalah U19. Apalagi Spanyol ini kan punya youth league yang aktif, di mana youth league itu juga ada klub-klub besar seperti Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Valencia, di mana memang mereka selalu mempromosikan para pemain junior mereka dari youth level mereka ke tim senior. Bahkan Real Madrid akhir-akhir ini menjadi juara ya kan UEFA Champions League Youth. Nah, jadi artinya jika saja nanti ke Spanyol dan bisa uji tanding lawan Real Madrid juga menjadi sebuah experience atau pengalaman yang bagus bagi para pemain timnas U19. Apalagi nantinya jika bisa lawan timnas Spanyol U19, kita kan tidak akan pernah tahu jika itu nanti bisa menjadi kenyataan, atau juga tim nasional U19 dari negara tetangga ya yang tidak jauh lah dari Spanyol. Jadi mereka juga bisa mengikuti serangkaian uji coba yang akan dilakukan oleh timnas Indonesia U19. Kemudian ada beberapa pemain baru yang masuk. Nah, ini yang akan menjadi tantangan bagi para pemain baru tersebut, bagaimana mereka bisa mengikuti dan juga mengimbangi ya kan latihan yang keras, intens yang selalu diterapkan oleh Coach Sintayong yang memang saat ini kan berada di negara asalnya di Korea Selatan, tapi ia memonitor secara virtual. Saya kira ia juga terus mencoba untuk melihat perkembangan dari para pemain yang mengikuti latihan, bagaimana keseriusannya, bagaimana developmentnya, dan juga yang menarik bahwa yang coba dikembangkan oleh Coach Sintayong bukan hanya dari kualitas permainan tapi juga dari mental bertanding. Nah, mental bertanding ini sangat penting karena ada 2 ajang kan yang memang rencananya akan dipartisipasi, atau timnas Indonesia U19 akan berpartisipasi, Piala Asia U19, kemudian Piala Dunia U20. Nah, jadi artinya mental nih harus kuat. Mental kuat berarti apa? Berani berarti apa? Percaya diri, tapi tentu bukan overconfidence, karena overconfidence akan membuat mereka terlena. Ya, jadi kesempatan untuk melakukan pemusatan latihan di luar ini saya kira adalah sebuah experience yang berharga bagi para pemain, dan tentu mereka akan tetap berlatih secara serius dan coba untuk mempertahankan konsistensi dalam permainan mereka baik secara individu ataupun secara kerjasama. Dan Coach Sintayong selalu menekankan bahwa para pemain timnas Indonesia U19 ini tidak bisa hanya berjalan kaki dalam sebuah pertandingan. Pass and move, mencari ruang, menekan. Dan itu saya kira adalah konsep yang tidak mudah untuk diikuti oleh para pemain timnas U19, tapi memang itu diperlukan, dibutuhkan agar mereka juga tidak gampang ya kan ditaklukkan oleh para pemain tim lawan yang tentunya level ini akan jauh di atas. Dan mereka juga tadi yang saya sebutkan gabung dengan tuan rumah Uzbekistan, dengan Iran. Ya memang sebetulnya tidak perlu juga lolos ke semifinal, tapi kan perlu dilihat juga kekuatan dari timnas U19 di Piala Asia U19. Ya, jadi tentunya yang penting sekarang adalah bagaimana bisa lolos dari grup, kemudian juga bagaimana bisa lolos terus hingga semifinal. Dan saya kira peluangnya cukup terbuka. Belum lagi nanti akan ada beberapa pemain keturunan yang akan gabung ke timnas U19, mungkin ada juga yang baru. Ya, saya kira tidak ada masalah asalkan mereka memang adalah pemain keturunan dan mempunyai darah Indonesia lah, keturunan darah Indonesia. Dan itu juga sudah di-proof oleh beberapa pemain sebelumnya yang merupakan pemain keturunan seperti Elkan Bagot,
kemudian siapa Jack Brown ya kan yang bermain cukup sering lah bagi timnas U19, dan juga ada Mahesa kan, Mahesa Brothers ya, Mahesa bersaudara. Jadi saya kira ya kekuatan timnas U19 ini akan lebih matang jika mereka bisa melakukan pemusatan latihan di luar, tapi kembali tergantung ke kondisi pandemi ya kan di luar juga. Jadi jika kondisi pandemi ini masih mengkhawatirkan, ya tentu akan riskan mengirim timnas U19 keluar. Tapi saya ingin tahu dari teman-teman netizen, pilihan dari teman-teman netizen kemana nih kira-kira? Ke Korea Selatan atau ke Spanyol? Sementara kan itu dua pilihannya. Jika tidak keluar, saya kira memang timnas Indonesia U19 akan menjalani beberapa pertandingan uji coba di dalam negeri, mungkin juga lawan klub-klub besar. Mungkin juga itu Persija, mungkin juga itu Persib, mungkin juga itu Persebaya, mungkin juga itu Arema, mungkin juga itu nanti Bayangkara FC, kita tidak pernah tahu. Tentu adalah klub yang di level usia U19. Ya kita tunggu saja keputusannya seperti apa. Saya kira bahwa dalam 2 atau 3 hari ke depan akan mendapatkan keputusan tersebut. Tapi jika teman-teman menanyakan pilihan saya, maka pilihan saya adalah jika bisa, jika memungkinkan, dan jika saja ada peluang, maka yang saya inginkan adalah timnas Indonesia U19 bisa melakukan pemusatan latihan di Spanyol. Di sana juga saya kira mereka akan di welcome ya dengan klub-klub di sana yang tentu adalah klub-klub yang kita tahu sudah mendunia ya kan, di level youth juga dan juga di level senior. Ada Real Madrid, ada Barcelona, ada Atletico Madrid, ada Valencia, dan juga ada tim nasional Spanyol U19 yang tentu saya harapkan bisa juga nanti melakukan uji coba dengan timnas Indonesia U19. Ya, kita tidak pernah tahu nanti apakah mereka punya kesempatan atau tidak. Tentu segalanya bergantung juga dari Federasi Sepak Bola Spanyol. Oke, we wait for the decision. Jangan lupa berikan komentar-komentar kalian yang positif dan bijak. No hate, only football. Salam sepak bola.